Oke, saya lanjutkan. Saya kasih ilustrasi, nanti silahkan dijadikan sebagai refleksi untuk materi ini. Tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, kemudian Pak Christian ya terkait dengan hukum itu bagaimana seharusnya bisa menata dan mengatur politik begitu. Nah, begini ilustrasinya. Ada sebuah perusahaan atau ada investor begitu ya. Ada penanam modal, ada perencanaan untuk investasi di suatu wilayah melalui perusahaan A atau PT A begitu ya, saya sebut. Nah, investasi ini dalam rangka untuk memang pertumbuhan ekonomi tujuannya. Tentu ya, investasi itu kan salah satu tujuannya agar ada pertumbuhan, ada pergerakan perekonomian, menyerap tenaga kerja, memberikan efek ekonomi pada eh, daerah ataupun negara. Tentu itu tujuan daripada investasi. Nah, perusahaan ini akan melakukan investasi di suatu wilayah, eh, saya sebut wilayahnya X begitu ya. Eh, di wilayah itu memang peruntukan areanya secara tata ruang boleh digunakan untuk kawasan, taruhlah kawasan industri, ya. Nah, tetapi apa namanya dalam perjalanannya perusahaan ini mengalami penolakan oleh masyarakat karena ya masyarakat tertentu atau kelompok masyarakat tersebut menganggap bahwa kehadiran perusahaan itu akan merusak sistem bermasyarakat mereka, akan mengganggu kegiatan ekonomi mereka dan seterusnya. Tetapi secara regulasi, perusahaan ini mampu untuk memenuhi syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan. Misalnya syarat lokasinya tadi sudah merupakan lokasi peruntukan industri, syarat lingkungannya mereka juga sudah memiliki persetujuan lingkungan atau izin lingkungan, begitu ya. Dan semuanya sudah dipenuhi secara regulasi clean and clear. Boleh mendirikan pabrik di tempat itu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, ketika Bapak Ibu sekalian misalnya jadi entah jadi pegawai atau staf di suatu pemerintah kabupaten atau di desa ya atau di provinsi, melihat fenomena seperti ini, apa yang Bapak Ibu nanti akan rekomendasikan kepada pengambil kebijakan? Ketika ada sebuah perusahaan yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi mendapatkan penolakan oleh masyarakat. Kita tidak tahu ya, intinya masyarakat menolak tidak setuju ketika perusahaan itu ada di situ. Nah, coba dianalisis secara politik hukum, kira-kira, nah ya, itu bagaimana apa yang teman-teman atau Bapak Ibu sekalian rekomendasikan kepada pemangku kebijakan terkait dengan persoalan ini? Oke, dipahami ya untuk ilustrasi kasusnya. Nah, silakan Iya, Pak. Pak Gofar, Bu Syarifah bisa menanggapi Hmm. apa yang disampaikan Pak Ahmad dan Pak Christian tadi, sekaligus merespon apa yang tadi saya tanyakan. Oh, Silakan Bang Solikin kalau mau menanggapi. oh ya. Ya, oh, Pak Jadi Solikin boleh. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Pak. Jadi begini, kalau kita membaca terkait masalah yang tadi yang disampaikan itu terkait perusahaan yang berinvestasi di sebuah daerah, ya, katakanlah untuk industri, terus dapat penolakan dari masyarakat. Menurut saya begini, kita lihat dulu dari kasusnya. Karena yang pertama bahwa eh, ketika suatu perusahaan berada di suatu daerah ingin investasi, kita lihat dulu bahwa yang lebih lama mana, yang lebih lama itu mana masyarakat. Ya kita bicara terkait adat. Jadi kalau memang perusahaan mau membuat investasi di situ, seharusnya yang pertama bahwa dia harus ada persetujuan, musyawarah dulu. Musyawarah berapa kepada masyarakat yang menempati daerah tersebut. Karena apa? Karena masyarakat tersebut yang akan mendapatkan amdalnya, ya kan? Musibahnya di situ. Makanya harus dimusyawarahkan kepada masyarakat, ya. Harus pendekatan kepada masyarakat, kemudian sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi seperti itu. Tidak serta merta setelah mendapatkan izin lalu perusahaan langsung membuka, nggak bisa. Tapi harus ada persetujuan dari masyarakat, karena masyarakat juga yang akan mendapatkan dampak dari kegiatan perusahaan tersebut. Jadi begitu. Mungkin Ibu Sarisa mau menambahkan sedikit.
Baik, terima kasih Bang Solikin. Jadi kalau secara legalisasi, perusahaan tersebut sudah memiliki izin memenuhi syarat, baik secara AMDAL maupun segala macam sudah memenuhi syarat secara legalisasi antar pemerintah dengan perusahaan tersebut. Tetapi secara legitimasi, kekuasaan tentunya seperti Bang Solikin bilang, penduduk yang berada di tempat itu lebih berhak menentukan dibanding pemerintah yang tidak berada di tempat tersebut. Walaupun pemerintah daerah mungkin mengizinkan, tetapi balik lagi harus diadakan dialog seperti tadi Bang Solikin mengatakan, harus ada dialog. Jadi intinya solusinya win-winnya itu harus ada dialog antara perusahaan dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat yang kalau di sini tetua adat atau perwakilan daripada masyarakat tersebut. Demikian, Pak. Oke. Terkait dengan apa respon Pak Christian tadi dengan Pak Ahmad, bisa ada tanggapan? Oke, jadi begini Pak, memang betul apa yang tadi disampaikan itu kita tidak mungkiri ya bahwa ketika kita bicara terkait apa terkait undang-undang ya kan, pemerintahan dan sebagainya ya kan, hukum memang tidak bisa terlepas dari siapa yang berkuasa ya kan, siapa yang berkuasa, siapa yang mempunyai dana modal ya kan. Jadi memang ketika kita bicara hukum tidak bisa serta-merta 100% kita apa namanya berpikir bahwa hukum ini harus sesuai ya kan, sesuai dengan koridor lurus. Memang betul kita bicara terkait hukum tapi tidak bisa terlepas dari politik. Nah, itu bagaimana peran kita sebagai masyarakat yang dimana kita adalah eh, pemegang kendali dari semua itu ya. Artinya apa? Eh Contoh hal kecil, ketika suatu pemerintah atau orang melakukan suatu kesalahan, yang salah siapa? Ya, logikanya siapa? Pemerintah bukan salah, tapi siapa yang memilih pemerintah tersebut? Siapa yang memilih? Jadi dari masyarakat dulu ya kan. Nah, setelah dipilih, eh, otomatis kita akan menilai bagaimana terkait masalah kegiatan pemerintah tersebut. Itu yang pertama. Yang berikutnya terkait masalah tadi hukum, intervensi partai politik ya, siapa yang berkuasa mengambil alih alih hukum ya kan. Iya, Benar. iya, iya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi intinya memang apa yang disampaikan oleh rekan-rekan itu saya anggap memang betul. Artinya bahwa semua itu apa namanya tidak bisa serta-merta terlepas dari para penguasa itu sendiri. Tapi kita sebagai masyarakat juga harus memantau karena mereka ada pelayan kita begitu. Para penganggu kepentingan dan sebagainya itu pelayan kita. Maka ketika mereka melakukan suatu kesalahan ya kita harus tegur begitu. Intinya itu. Mungkin Ibu Sarifah mau menambahkan sedikit. Oke, Mas Ya, Eda. ya seperti yang dikatakan Pak Mahfud MD ya Pak ya, bahwa politik dengan ya, pencipta politik itu adalah pencipta hukum itu adalah politik, para politikus ya. Nah, sekarang kata Pak Mahfud MD, sekarang itu eh, hukum itu dipolitisasikan. Jadi sudah kepentingan dan itulah yang terjadi di saat sekarang ini. Jadi seperti Bang Solikin bilang ya karena kita yang pilih juga kan, tapi balik lagi Ya, semua ini kadangkala kita di pada prakteknya memang kita yang pilih karena kita hanya mengetahui bagian luarnya, apa-apa yang nampak saja. Jadi tidak bisa juga serta-merta langsung menyalahkan rakyat ketika ini. Hanya saja menurut saya pemerintah lebih membuka diri kalau sekiranya memang eh, hukum itu telah dipolitisasi ya. dari Oke, orang-orang yang berada di politik. oke. Baik, makasih. Saya apa namanya kembali ke sikap ya dari teman-teman tim tadi yang menyatakan dan teman-teman kelas ini bahwa hukum memang yang harus menjadi panglima gitu ya kurang lebih mengatur atau mendominasi politik. Jangan sampai hukum dipolitisasi begitu ya. Nah, sekarang begini saya kembalikan ke
persoalan atau isu yang tadi saya lemparkan. Ketika kemudian ada masalah seperti itu, kemudian masyarakat dianggap sebagai kelompok politik ya, kalau secara nggak langsung kan masyarakat ini kan kelompok politik, dia punya punya apa namanya otoritas untuk menyetujui atau menolak wilayahnya digunakan untuk kegiatan investasi dan sebagainya. Nah, padahal tadi secara regulasi itu memang sudah dipenuhi semua oleh perusahaan, ya. Yang perusahaan sudah melakukan musyawarah dengan sebagian masyarakat, begitu ya. Kemudian tetapi oleh sebagian masyarakat juga dilakukan apa ya namanya dipolitisasi begitu ya sampai kemudian perusahaan tersebut tidak disetujui untuk dibangun di daerah itu misalnya begitu karena itu yang sering kali kita temukan misalnya ada proyek begitu ya entah proyek nasional atau proyek negara atau proyek swasta sudah dipenuhi semua secara proses apa proses perizinan dan persetujuan masyarakat, sudah ada masyarakat yang diajak bermusyawarah, tapi kadang-kala ada kelompok masyarakat lain yang merasa apa namanya ya, punya kepentingan untuk tidak menyetujui apa namanya perusahaan tersebut, begitu ya. Nah, lantas bagaimana ya dengan situasi seperti ini ketika tadi kita sepakat bahwa hukum yang seharusnya menjadi penata atau pengatur politik begitu ya. Jangan sampai kemudian hukum itu dipolitisasi oleh oleh baik itu kelompok, baik itu kelompok masyarakat atau kelompok partai politik atau mungkin juga kelompok eh, serikat-serikat pengusaha dan sebagainya yang punya kepentingan juga terhadap eh, apa namanya kegiatan ekonomi tertentu kan begitu. Nah, yang sering terjadi di masyarakat atau di negara kita kan seperti itu. Nah, kalau saya ceritakan banyak ini yang real. Kali ini ilustrasi saja apa namanya. Tapi ini sebetulnya berasal dari banyak kasus-kasus konkret atau kasus-kasus nyata. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira penjelasannya gimana secara politik hukum ketatanegaraan? Tuh, Oke, Pak oh, Sodikin dan kawan-kawan. ya, jadi begini Pak, artinya saya juga di sini bicara terkait pengalaman. Memang betul, ketika kita bicara terkait suatu apa namanya perusahaan, ya mungkin mereka mau masuk di suatu daerah, wilayah, otomatis ada masyarakat adat di situ. Ya, kalau kita bicara di sini ya masyarakat adat. Ya, Ya, masyarakat lokal tapi ya. Saya ya juga masyarakat nggak lokal. bicara masyarakat adat lah di sini. Oke, misal Yang masyarakat lokal lebih ya kan, kompleks masyarakat kalau lokal. masyarakat adat ya Oke, masyarakat lokal. Betul. masyarakat lokal. Pengalaman saya di sini memang betul. Namanya terkait masalah penolakan itu pasti ada. Pasti ada. Sebagian masyarakat ada yang menolak dan sebagian masyarakat ada yang menerima. Intinya apa sih kebanyakan dari masyarakat? Ya ini saya hanya berkaca dari apa yang saya alami. Ternyata memang mereka yang membutuhkan yang pertama juga ekonomi, ya kan? Artinya uang. Ya, kita bicara real ya kan? Kita bicara terkait real. Di masyarakat itu butuh uang, ya, butuh untuk menghidupi mereka. Jadi ketika mereka perusahaan mau mendirikan suatu usaha di situ, otomatis yang pertama bahwa mereka pikirkan dulu kesejahteraan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah penolakan. Oke, kita lihat dulu ya kan. Kalau memang itu penolakan, jadi kita bicara terkait aturan bahwa negara kita itu negara kesatuan di mana menganut undang-undang sebagai hukumnya ya kan. Nah, kalau memang sesuatu hal itu eh, hukum itu bicara bahwa bisa dilakukan kegiatan produksi atau kegiatan usaha industri, kita lakukan. Kalau masyarakat tidak setuju, berarti masyarakat silakan melapor kepada pengadilan atau di sini pihak yang berwajib untuk apa? Mengadili. Di mana kalau yang masyarakat apa yang apa namanya bukti-bukti masyarakat itu kuat, berarti masyarakat bisa mengajukan ya kan. Kalau yang perusahaan itu yang kuat, berarti perusahaannya bisa. Jadi sekarang itu tinggal pengadilan saja. Kalau pengadilan bilang oke, masyarakat tidak bisa gugatan masyarakat tidak bisa, ya otomatis perusahaan yang menang begitu. Jadi semua itu tergantung dari apa namanya aturan nasional begitu. Jadi rasa begitu. Saya Oke. izin menambahkan Pak.
Silakan. Kebetulan saya berada di Papua sekitar 5 tahun ya, Ya, tinggal di daerah Freeport, Pak. ya, Nah, ya, jadi silakan. 5 tahun saya di sana dan cukup tahu konflik di sana bagaimana, dan intinya yang saya dapati adalah upeti. Upeti, Ya, upeti, Oke. tahu ya Pak ya, Ya. upeti artinya ada timbal balik ketika kamu mengambil ini dari tempat kami, maka kamu akan mendapatkan apa seperti Bang Solihin bilang ya, ujung-ujungnya uang kan, ya seperti itulah kira-kira. Jadi eh, dari perusahaan ini harus memberikan apa sih namanya? kompensasi, kompensasi. Kompensasi dari apa yang ini, dan itu harus jelas dan transparan. Kenyataannya nih di Papua ya, kompensasi yang diberikan itu hanya sampai di atasan, di atas saja. Yang bawahnya bagaimana? Yang di bawahnya itu tidak diberikan, entah entah sekarang ya Pak ya, karena saya sudah sekitar berapa tahun ya di sana sudah meninggalkan, entah sekarang bagaimana, tapi pada waktu saya di sana yang saya dapati dari pemerintah sendiri ya, dari pemerintah kita sendiri sebenarnya yang memfasilitasi ke masyarakat kan, harusnya kan seperti itu, tapi nyatanya mereka memfasilitasi dari kesukaan mereka yang tidak baik. Contohnya, masyarakat Papua itu karena mereka meminta sebidang tanah, bukan sebidang tanah sih, banyak ya, satu gunung minta untuk dibongkar lagi, maka mereka meminta kompensasi. Kompensasi, dan kompensasi yang diberikan pemerintah apa? Adalah minuman keras. Jadi arak dikirim ke dalam untuk mereka. Sementara pendidikan itu tidak ada menyentuh sampai di pelosok. Sehingga mereka hanya begitu-gitu aja. Pakaian masih pada waktu itu masih dalam keadaan telanjang dan seterusnya, Pak. Tidak ada berpendidikan, bahkan mereka masih menjual di pasar. Harusnya mereka orang yang makmur ya, kalau menurut saya pada waktu saya tinggal di sana orang yang makmur. Ya. Bahkan dibatasi ininya, ruang gerak mereka semakin tertutup. Daerah-daerah ini ketika sudah dipagari sama Freeport, maka tidak boleh ada yang melewati. Ketika Ya. dilewati ada sniper di atas yang siap menembak. Ya. Jadi di Terus situ pendapat Ibu takutnya. gimana Jadi itu? pendapat Itu kan saya, itu kan hmm, hasil dari pengamatan. ya. Terus pendapat Ibu Jadi gimana? pendapat saya ya balik lagi ke pemerintah, dalam hal ini adalah partai-partai politik ya yang bermain di sini kan, yang membuat regulasi itu kan dari para partai yang berada di DPR, sehingga hukum itu tercipta. Jadi kalau seandainya mau mendapatkan izin daripada masyarakat, balik lagi mereka harus siap turun ke bawah mendengarkan ini dan bersikap transparansi, transparan dengan apa yang akan diberikan atau deal-dealan di bawah ini. Tapi ya balik lagi ini Oke. masalah uang ya Pak ya. Nah, itulah Belum. makanya. Jadi inti dari masalah itu kan sebetulnya bukan hukum maupun politik, ya kan? Tapi Ini uang, uang ya Pak ya. Udah tapi Pak, ekonomi. ujung-ujung duit. Nah, jadi kan eh, sebetulnya itu yang harusnya masuk dalam diskusi politik hukum itu bukan hanya soal politik dan hukumnya. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya di pertemuan pertama bahwa politik itu apa? Politik itu soal upaya untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai kepentingan. Nah, kebutuhan dan kepentingan itu kan salah satu aspeknya yang paling utama adalah kepentingan ekonomi atau kebutuhan ekonomi setiap orang. Setiap orang hidup butuh makan, butuh penghasilan, ya kan? Ketika dia butuh makan dan butuh penghasilan, pasti akan melakukan upaya tertentu, misalnya dengan bekerja. Bekerja, misalnya menjadi karyawan, biar tidak apa istilahnya terlanggar haknya, berserikat, berkelompok, membuat serikat pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya dan seterusnya sampai pada level yang lebih besar, membuat partai politik untuk mengintervensi kebijakan negara. Nah, harusnya itu yang banyak didiskusikan di dalam isu-isu politik hukum ketatanegaraan itu. Kalau soal yang makro ya, yang besar seperti tadi isu revisi Undang-Undang KPK, kalau bisa ditarik, kenapa sih kemudian KPK itu digembos? Kemudian mengapa apa namanya Undang-Undang KPK itu direvisi? Itu kan pasti ada kepentingan-kepentingan tertentu. Itu kan kembali lagi ke masalah uang kalau korupsi itu masalah ekonomi. Nah, makanya saya pantik diskusinya ke soal-soal itu tadi. Nah, sekarang begini, saya tanya lagi, ini mumpung masih ada waktu ya. Tadi Bapak Ibu bilang bahwa
hukum yang harus mengatur atau mendominasi politik ya. Kita sepakat bahwa agar politik itu tidak tidak sembarangan, maka harus tunduk pada hukum. Tapi Bapak Ibu kan juga tahu bahwa hukum itu produk politik, ya kan? Nah, tahu. Nah, saya ambil contoh ini program makan bergizi gratis. Nah, ini kan populer ya, program populer pemerintah. Nah, program ini satu sisi juga ya bisa dilihat dari manfaatnya, ada manfaatnya begitu ya. Untuk real bahwa konkret ada makanan yang didistribusikan kepada anak-anak sekolah terutama dan anak-anak menerimanya dan memakannya dan makanan itu ya terlepas dari ada yang basi dan sebagainya tentu kalau yang namanya makanan itu pasti ada gizinya ya. Apalagi sudah ada ininya. Nah, tetapi terutama nanti kalau silahkan ditanya ke Pak Saleh ya, Pak Saleh itu kan yang yang punya kajiannya tentang masalah program ini. Nanti silahkan ditanyakan lebih lanjut data-datanya. Nah, tapi untuk sebelum ke sana, program ini kan banyak minusnya atau kekurangannya, ya kan. Bahkan ya namanya program ini kan populer, ya kan. Program populer ini pasti ada kepentingan tertentu yang disisipkan di dalam program ini untuk kepentingan-kepentingan entah kepentingan ekonomi, entah kepentingan politik atau elektoral atau pemilu, ya kan. Untuk apa di periode ke depan, kepentingan elektoralnya mungkin ya karena ini program populer ya orang ketika terima MBG yang ada di benak adalah Pak Prabowo misalnya gitu ya kan selalu itu yang kemudian muncul ya kan MBG identik dengan Pak Prabowo atau pemerintahan Prabowo. Kepentingan ekonomi apa? Nah itu kan ketika proses memproduksi atau menyediakan makanan ini kan pasti akan melibatkan kelompok-kelompok pelaku-pelaku ekonomi. Nah, ketika semua hal ini sudah dilegalisasikan dalam sebentuk sebuah hukum ya, terlepas saya kurang mengikuti ya apakah ini semua sudah ada regulasinya, nanti silakan ditanyakan juga ke Pak Saleh ya yang konsen mengkritisi kebijakan ini. Ketika misalnya ini semua sudah dilegalisasikan, sudah ada aturannya komplit ya, lengkap, baik di level peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, atau mungkin di level yang lebih teknis, peraturan-peraturan yang di daerah dan seterusnya, semua sudah diatur bahwa memang program ini legal, sah, mekanismenya sudah jelas. Nah, ketika akan tetapi ketika program ini berdampak pada tadi itu untuk kepentingan politik ya, pendapat teman-teman gimana? Jadi ada program yang legal, tapi program ini sebetulnya ada unsur politiknya, ada unsur politisnya untuk kepentingan kelompok atau untuk kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Nah, coba pendapatnya seperti apa? Apakah kita perlu dukung atau mungkin program semacam ini ya program yang omong kosong kira-kira begitu, hanya sekedar untuk pemanis saja, manfaatnya tidak ada misalnya gitu. Nah, coba pendapatnya gimana? Saya Ya. mungkin kawan-kawan saya dulu Bang Solikin. Silakan. Oke, ya, terima kasih. Firman atau Terima kasih. Jadi kita tahu sendiri bahwa yang namanya BMG ini ya, makan bergizi gratis adalah program pemerintah pusat ya, di mana mencakup sekitar 82 juta penerima ya di seluruh Indonesia untuk siswa sekitar mungkin 400 triliunan kalau nggak salah. Saya pernah baca itu sekitar 400 triliunan dana yang dikucurkan untuk terkait masalah BMG ini ya. Jadi yang pertama memang betul. MBG Pak, bukan BMG. Ya MG. MBG so. Nanti kalau BMG bingung pula kita kan. Iya. BMG ini Pak barang apa lagi gitu. MBG ya MBG. Jadi dari sistem mana tadi ya? Ya MBG. Memang betul masyarakat juga ada yang sebagian diuntungkan dengan terkait masalah makan bergizi gratis ini. Jadi di mana tadi Bapak juga pernah sampai beritahu bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang dimana diuntungkan ya mungkin dari masyarakat ada nilai tambah di situ, ada nilai tambah yang didapatkan. Namun kadangkala apa yang diberikan itu tuh hanya sebagai batas untuk bisnis saja, sementara penerima yang di bawah sebagai mungkin siswa dan sebagainya itu tidak mendapatkan apa yang dinamakan BMG, makan bergizi gratis ya. Dan itu real, saya bicara nyata. Ya. Bahkan kadang saya pernah lihat itu anak-anak itu ada pakai cuman hanya apa nasinya itu sudah keras
ya. paham, Pak. Terus hanya dikasih itu eh Ya, buah-buahan lah ya kan, cuma oke. sepotong. Terus Jadi sangat pendapatnya apa Pak luar Solikin? biasa gitu. Terus Ya pendapatnya gimana? pendapat menurut saya pendapatnya terkait masalah ini mungkin harus adanya pengawasan dari pemerintah kalau memang diteruskan, ya kan. Nah, Pengawasan dari dari pemerintah pusat. Karena pemerintah yang pusat terjadi mengawasi. karena yang terjadi ketika hal itu sudah sampai di bawah, ya sudah nggak jelas ya kan. Artinya anak-anak hanya diberikan makanan yang tidak berkualitas seperti halnya apa yang dinamakan BMG tersebut, Oke. gitu. Jadi Poinnya dari Pak Solikin adalah program ini harus dari apa namanya hulu sampai ke muaranya harus ya 100% ya, tidak bisa 100%. ya. Oke. Nah, Tapi kalau memang hal ini tidak bisa diwujudkan, saya hanya minta satu, cabut saja ya kan. Bila perlu diberikan uang tunai ya. oke. Agar apa? Agar masyarakat juga semua bisa Ya. mendapatkan yang terkait apa yang mereka inginkan, itu saja. Ya mungkin Ibu Kalau Sarifah mau oke. menambahkan? Ya, sebelum ke Bu Sarifah, kalau ini ditarik ke soal relasi politik dan hukum tadi, nah ini semua sudah dilegalkan, program ini sah, ya kan, resmi, ya sudah Oke. diatur begitu. Tetapi ternyata dalam perjalanannya atau mungkin muatannya itu justru politis program ini, politis sekali, hanya untuk kepentingan kelompok, kepentingan pemerintah, kepentingan para pelaku ekonomi tertentu, atau bahkan ini bisa celaka juga itu hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Misalnya kelompok sipil militer ya, karena kan itu sangat bisa terlibat dalam program ini dan seterusnya. Nah, ini gimana? Ini dilegalkan itu. Kalau Gimana? menurut saya Pak ya, eh, hukum yang ditetapkan dan itu menguntungkan daripada politik, hanya politisi. Artinya hukum itu tidak adalah ruhnya lagi. Ruhnya hilang. Oke, bagus. Ruhnya hilang. Terus? Jadi yang harus dilakukan adalah merevisi kembali, mereview kembali apakah ini pantas dilanjutkan atau tidak. Kalau memang secara penelitian ya atau ada data-data yang menunjukkan bahwa emang sudah nggak ada ruh lagi. Kita mendukung program ini ternyata ruhnya sudah nggak ada lagi. Ini hanya Ya. mementingkan kepentingan ini ya Oke, seperti itu. saya potong sebentar, Bu. Artinya, ketika ada hukum, ada legal, ada peraturan yang ternyata tadi sudah tidak ada ruhnya, politik tetap diperlukan ya, Bu ya, untuk mereview daripada hukum itu. Ya, perlu Oke. diperlukan. Oke. Karena politik lagi yang membuat kebijakan kan. Ya. Politik yang membuat keputusan-keputusan. Sementara yang mengontrol ini adalah hukum. Hukum yang mengontrol kan. Dia terjadinya apa enggak. Tapi ketika sudah menguntungkan lagi, program sudah menguntungkan, maka harus revisi lagi. Ya, terus akhirnya gini kayak diskusi duluan mana antara telur dan ayam, gitu kan? Hukum dulu, apa politik dulu kan begitu, Betul, Pak. ya kan? Ini Pastinya hukumnya ada, ya kan? Sudah ada hukumnya, tapi kok jelek, harus direview oleh politik. Ini gampangnya politik ini yang merevisi hukum ya atau aturan, gampangnya gitu kan, pembentuk hukum gitu ya. Sedangkan ketika yang merevisi hukum itu juga sama saja ternyata itu kan, punya kepentingan juga. Misalnya tadi saya punya kepentingan jangan MBG lah, yang BMG tadi kalau kata Pak Solikin, gantilah BMG gitu kan. Ternyata BMG, mereka juga Pak. punya kepentingan gitu kan. Nah, Ya. akhirnya kan selalu gitu. Nah, tetapi begini, oke, saya sangat apresiasi dengan pendapat Bapak Ibu sekalian tadi. Jadi Oke. intinya memang kita tidak boleh apa namanya konservatif, tidak boleh apa ya namanya itu saklek atau fanatik lah, fanatik terhadap hukum, begitupun fanatik dengan politik. Makanya tadi bagus kesimpulan dari teman-teman kelompok itu apa? Itu harus seimbang antara hukum dan politik, itu harus seimbang, saling menyeimbangkan, saling mengontrol. Karena memang keduanya itu saling berkaitan, punya hubungan, ya kan? Eh, Tadi misalnya saya kasih contoh produk hukum yang harus direview oleh politik, ya aktivitas politik. Ya kalau politiknya juga jelek, merevisi sesuatu yang jelek ya sama saja. Sama ketika rumah kotor disapu oleh sapu yang kotor kan begitu.
Nah, akhirnya malah kotor, nggak jadi bersih. Nah, makanya susunan politik itu yang paling juga penting dibenahi, tidak hanya susunan hukum. Ketika ingin membenahi susunan politik, juga hukumnya harus clean and clear. Makanya juga ya sebetulnya ada beberapa komitmen pemerintah itu yang bagus. Ya, misalnya ketika ingin membenahi tata negara, ketatanegaraan atau administrasi negara, hukumnya juga harus baik. Hakim-hakimnya tidak boleh disuap, misalnya penegak hukumnya nggak boleh bisa disuap, karena mereka yang mengawal agar proses politik dan apa namanya negara itu berjalan sebagaimana core hukumnya. Nah, karena ini penting untuk membenahi susunan politik tadi itu. Kalau semuanya sudah bisa di ini di apa dibeli begitu ya, maka bisa berpotensi mengganggu tadi itu. Nah, terus begini. eh Nah, nanti kalau terlalu berat kalau saya tarik masalahnya ke isu pemilu ya, tapi bolehlah nanti kapan-kapan kita diskusikan. Intinya sekedar memantik saja ya, bahwa membangun negara itu juga kita tidak terlepas dari ekonomi juga. Karena apa? Siapa yang membentuk pemerintahan, ya mereka adalah pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku besar ekonomi yang juga nanti akan punya kepentingan dalam rangka ikut mengurus atau menikmati kekayaan negara. Nah, ini juga sangat penting dikaji dari perspektif politik hukum, bagaimana ekonomi itu mempengaruhi politik dan politik bisa mempengaruhi hukum, begitupun di antara berbagai aspek tadi saling pengaruh dan mempengaruhi. Nah, nanti silakan dibahas oleh kelompok-kelompok yang lain, pakai isu-isu yang ada di sekitar kita aja lah, yang kira-kira populer ya, kayak MBG, kayak apa yang sekarang banyak kita bicarakan begitu ya. Nggak masalah, misalnya nanti MBG ini dikaji dari sudut pandang materi yang lain. Materi berikutnya tentang apa misalnya? Demokrasi dan transisi. Nah, demokrasi dan transisi ya. Ya, kita ambil aja transisi dari pemerintahan ya, pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini kan yang paling paling dekat ya soal transisi tidak mesti transisi ini ya, transisi politik reformasi ya. Terlalu terlalu membosankan kalau kita bicara transisi demokrasi dari otoriter ke demokratisasi ke demokrasi ketika masa reformasi itu. Nah, kita sekarang bicara yang paling dekat saja. Bagaimana demokrasi itu berkesinambungan antar satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya, dan bagaimana demokrasi itu mempengaruhi tadi transisi pemerintahan atau transisi ya bertransisinya pemerintahan itu juga sebetulnya mempengaruhi transisi demokrasi. Saya ambil contoh misalnya dulu gaya kepemerintahannya Pak Jokowi seperti apa, sekarang gaya dan model pemerintahnya Pak Prabowo ini seperti apa, bagaimana pengaruhnya dengan demokrasi. Nah, saya kira itu penting untuk dikaji sebagai isu yang relatif aktual untuk memotret isu-isu yang terjadi menggunakan materi politik hukum ketatanegaraan. Sangat membosankan kalau teman-teman mengangkat lagi isu Orde Baru, ya otoriter ke reformasi atau demokrasi ketika tahun 98. Bahkan saya saja belum belum ngerti apa-apa saat itu, Bapak Ibu mungkin sebagian juga ya kalau yang senior-senior mungkin mengikuti ya peristiwa itu. Nah, daripada terlalu jauh dan flashback masa lalu ya kita coba yang masa yang paling berdekatan saja. Begitu ya. Misalnya kayak program MBG kan dulu nggak ada di eranya Pak Jokowi. Kok bisa ada di eranya Pak Prabowo? Ini kenapa kan begitu? Ya kan? Nah, dulu kalau Pak Jokowi ya yang paling digemparkan kan soal isu kartu. Kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu-kartu macam-macam ya dipakai ya sebagai popularitasnya ketika kampanye dan itu dikawal sampai pada proses berjalannya pemerintahan. Nah, Pak Prabowo ini ketika kampanye kan selalu ngomong masalah makan bergizi. Nah, itu makanya kan dikawal terus sampai dengan sekarang. Nah, bagaimana transisi pemerintahan itu mempengaruhi atau mengubah kebijakan-kebijakan termasuk program-program pemerintahan.